Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara Ngobrol Santai bersama saya Cak Man. Hari ini kita ketemu dua orang yang luar biasa, alumni OTBC. Nah, sebenarnya belum alumni sih karena belum Internova, tetap OTBC 2021 ya. Ada operator teladan dari MTBU, Saudara Nopriyadi. Apa kabar Pak Nopri? Alhamdulillah sehat Pak Firman. Gimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah sehat selalu insya Allah. Amin ya. Terus ada Pak Agus Joko dari Baya. Alhamdulillah semangat luar biasa, sehat Pak Firman. Oh sehat ya. Oh, ini kayaknya wajahnya cerah-cerah. Yang cuti siapa yang cuti? Masih Pak Firman. Cuti. Iya. Terima kasih ya rekan-rekan berdua udah bergabung di Ngobras hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang OTBC 2021 ya. Rekan-rekan semuanya. Nah ini ada gangguan teknis sebentar. Ya. Hampir belum sebulan sih ya kita udah menyelesaikan OTBC ya teman-teman, baru beberapa minggu untuk rekan-rekan semuanya. Kira-kira gimana perasaannya Pak Nopri dulu lah, sudah menyelesaikan rangkaian yang katanya itu banyaknya tugas gitu kan, sampai sehari 8 kali gitu ya Pak Nopri ya. Iya betul. 8 kali itu ngalang-ngalai minum obat itu. Gimana? Setelah rangkaian melelahkan itu gimana yang saya rasakan sekarang? Baik Pak Firman. Jadi inilah namanya proses Pak Firman ya. Jadi tantangan itu kan datangnya itu tidak selalu mulus gitu kan. Jadi kemarin itu ya kalau sekarang ini merasa lega sih. Jadi apa yang kita dapat kemarin itu bisa kita terapkan di lapangan gitu Pak Firman. Jadi pengalaman yang saya ikuti kemarin itu ya sangat berharga dalam hidup saya begitu Pak Firman. Sangat berharga ya, meskipun 8 kali presentasi yang nggak biasa gitu. Iya, biasa. Itu pengalaman yang sangat luar biasa Pak Firman. Dalam hidup itu mungkin hanya satu kali ini aja yang seperti itu gitu Pak Firman. Iya. Kalau Pak Agus gimana Pak Agus? Kalau kayaknya lebih santai nih, 8 kali biasa lah itu. Saya biasa 10 kali. Ya, terima kasih Pak Firman. Untuk saya OTBC 21 ini luar biasa sekali ya. Ya meskipun saya terhenti di 10 besar ya. Ya meskipun di dalam hati saya kok saya masih seperti ini, masih kurang lah, harusnya kan ya paling tidak ya juara 1 lah yang dipinginnya Pak Firman ya, yang diharapkan ya. Tapi berhubung sebuah kompetisi itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Meskipun saya berhenti di 10 besar, ya banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, termasuk salah satunya ini ya, presentasi dalam 1 bulan tuh 8 kali ya Pak Firman ya. Biasanya kalau satu presentasi ya paling setahun sekali 2 kali ya, ini sampai beratnya 8 kali udah berdosis ini kalau menurut saya ini Pak Firman ya. Jadi ini sebuah pengalaman luar biasa, dan ketika pembuatan presentasi itu sampai memakan waktu yang sampai larut malam Pak Firman ya, yang kiranya harus dilakukan untuk bisa dipresentasikan harus dikerjakan malam. Jadi benar-benar waktu itu benar-benar terkuras lah, dan nanti juga bangun pagi, persiapan binsik, dan benar waktu sangat mepet sekali. Jadi benar-benar ini sangat luar biasa, dan tentunya harapan saya ya untuk teman-teman OTBC 2 yang akan datang, semangat, persiapkan sejak dini. Kira-kira yang merasa sudah pantas, persiapkan Pak Firman supaya untuk menghadapi kemudian hari tetap lancar, dan harapannya di Set Baya ini ada lagi yang juara 1 Pak Firman yang Biskom sama di lah teman. Ya, semoga sampai malam-malam ya bikin presentasinya ya Pak Agus Joko ya. Wah, sampai malam Pak Firman. Ya alhamdulillah dibantu juga sama jam kelasnya, ya pokoknya dibantuin. Ya mungkin sampai pagi mungkin Pak Firman. Ya. Sama lah. Kalau Pak Nopri juga sampai malam bikin presentasinya. Sampai jam berapa kira-kira?
Baik Pak Benar, iya nyampe malam kemarin, malah nyampe ada yang jam 2 itu yang presentasi terakhir itu, malah besok paginya itu harus presentasikan pagi Pak. Ya kan, itu ya cerita yang nggak bakal bisa keulang kan, pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu Pak Benar. Iya. Emang ini ya, kegiatannya padat banget ya. Siangnya harus presentasi atau ke lapangan, malamnya harus ngerjain tugas sampai lembur-lembur malam gitu ya, teman-teman semuanya. Ini jadi pengalaman berkesan tentunya ya, untuk cerita lah, punya cerita ke depan bahwa ikut OTBC itu ya nggak hanya sekedar ikut meramaikan kegiatan atau hanya cuma ngikutin jadwal itu. Jadi memang benar-benar setiap harinya itu teman-teman terpacu untuk selalu berkontribusi optimal, maksimal lah gitu, bahkan sampai jam 2 pagi. Pak Agus sampai jam berapa Pak Agus? Sampai jam 2 juga? Itu maksimal sampai setengah 2 itu Pak Firman. Setengah 2. Nanti udah selesai ya. Itu jam 4, setengah 5 sebentar lagi. Jaga, kan berarti tidurnya itu paling cuma 4 jam ya? 4 jam lah rata-rata. Paling jam 5 kan juga harus sudah bangun itu. Itu kegiatannya ngantuk nggak? Pak Agus dulu ya. Kegiatan selanjutnya ngantuk nggak? Gimana cara supaya nggak ngantuk di kegiatan yang siangnya itu? Nah, kebetulan kalau kemarin di lapangan itu kan berjemur itu Pak Firman. Jadi meskipun tidurnya kurang lah, kalau di virtual kan pasti itu fatigue sekali ya. Fatigue sekali. Ya, tapi kalau kita di lapangan, alhamdulillah komunikasi dengan teman-teman yang di lapangan ya, dan berjemur itu kan ya alhamdulillah nggak sampai ngantuk lah Pak Firman. Karena kita keluar, jadi energi positif kita juga keluar, negatifnya nggak ada lah. Jadi tidak ada fatigue, terus kita ini sering komunikasi, WhatsApp juga dengan teman-teman yang bawa opelat itu. Ya. Akhirnya nggak ngantuk ya. Pak Nopri gimana? Ngantuk nggak Pak siangnya Pak Nopri? Mungkin karena semangatnya itu Pak Firman. Oh iya. Jadi nggak terasa lagi kan ngantuknya itu. Iya. Jadi karena di lapangan semangat itu ya. Semangat nyelesain, apalagi ada tugas nanti harus dibikinin lagi malamnya. Semangat ngerjain, akhirnya ngantuknya lupa. Ada lagunya itu semangat. Kemarin apa lagunya? Saya lupa, nanti kita nyari lagunya semangat. Ya sekarang juga harusnya semangat ya, tapi jangan dicontoh. Kalau sekarang jangan dicontoh ya, tidur jam 10 kan sudah nggak ada. Kalau sekarang Pak Nopri ngoperasiin unit kan? Ya betul Pak. Iya. Jam berapa tidurnya kalau sekarang? Sekarang setengah 10, kadang jam 9 itu udah tidur Pak Firman. Oh iya. Jadi jangan ngikuti sampai jam 2 sampai setengah 2, nanti kena fatigue nih, nggak bisa ngoperasiin unit. Nah, kalau Pak Nopri sendiri yang paling berkesan apa di kegiatan OTBC kemarin? Yang benar-benar berkesan lah. Dan itu ya bisa jadi nanti cerita buat teman-teman, apa kira-kira? Kemarin itu saya yang paling berkesan itu dari habis pengumuman 15 besar Pak Firman. Pengumuman habis EPA kebahagiaan itu kan langsung ada tugas, ya kan? Ya. Sorenya ada tugas, ya besoknya itu harus selesai. Itu kan menurut saya tugasnya itu ya lumayan sulit gitu. Jadi tugasnya itu harus ada penemuan, terus harus selesai pada saat itu juga, terus harus berjalan pada hari itu juga Pak Firman. Jadi otak itu mikir terus, jadi tadi paginya bahagia, jadi pas sorenya itu langsung mikir keras kan, apa ini yang harus yang harus kita tampilkan besok kan. Jadi dibimbing sama dalam kelas kita juga, ada Pak Tabren sama Pak Akmal juga, Pak Robert kan. Kemarin alhamdulillah ya lancar gitu Pak. Lancar ya. Iya. Jadi kayak nggak punya waktu untuk senang-senang dulu ya, udah pengumuman, wah langsung ada pengumuman 15 besar, habis itu langsung ada tugas. Mau istilahnya berpesta gitu ya, seneng-seneng sama teman. Kayak nggak ada waktu. Wah ini langsung tugas lagi, ngelambur lagi gitu ya. Itu yang paling berkesan Pak Nopri ya. Kalau Pak Agus Joko, apa yang paling berkesan kemarin di rangkaian OTBC 2021?
Ya, yang berkesan dari saya ya seperti disampaikan Mas Nopri tadi, Cakman. Setelah pembantu besar kan kita kiranya masih ada waktu 1 hari untuk ternyata langsung tugasnya ada dan harus belum pernah dikerjakan atau dilakukan di satu loh Pak Firman. Jadi kita harus pikir nyari apa ini yang setelahnya itu sudah dapat kita lakukan. Nah, paling berkesan tambah berkesan lagi adalah presentasi di depan manajer ya, terutama sama Pak Plus ya. Ini kalau nggak di OTBC, kapan lagi saya bisa presentasi dengan Pak Charles ya, apalagi meskipun cuma di virtual ataupun di online ya, itu suatu kebanggaan dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Meskipun ketika presentasi mungkin saya kira ternyata lancar, ternyata di penilaian dari bapak-bapak ternyata ada penilaian yang lain, jadi ya tetap legowo lah meskipun menerima dengan itulah Pak. Iya, ya apapun hasilnya diterima dengan legowo ya. Dan juga jarang-jarang juga rekan-rekan semua langsung prestasi dengan manajer-manajer di head office, kecuali manajernya datang ke lapangan, itu nanyain kerjaan. Ya, betul itu. Ya betul. Nah, capek nggak Pak Agus? Kurang lebih kan kemarin 1 bulan lebih lah ya kalau dihitung dari awal ya. 1 bulan lebih lah rangkaian OTBC 2021 itu. Sampai ngerasa capek atau gimana secara fisik, pikiran dan sebagainya gitu? Ada capek nggak? Ya, kalau dihitung saya di OTD itu udah 40 hari Cakman. Ya kalau memang kalau dipikir-pikir ya semua kegiatan itu pasti capek lah, melelahkan lah. Tapi kita harus pintar-pintar mensupport diri sendiri lah. Gimana saya bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang optimal lah katakanlah lah itu. Kita caranya ya saya harus bisa memotivasi lah, dan alhamdulillah dapat motivasi juga dari rekan-rekan yang di OTBC Baya 21. Kita saling support lah Cakman, karena proses ini kan menurut saya sangat panjang ya. Mungkin kalau di pikiran saya tuh paling OTBC paling cuma 3 minggu, ternyata sebulan lebih ternyata Pak Cakman ya. Dari benar-benar kita saling support untuk mendapatkan hasil yang optimal Cakman. Iya, betul. Ya memang kalau saya ngikutin tiap tahun itu pasti ada kesan tersendiri lah tiap angkatan itu ya teman-teman ya. Tiap angkatan ada kesan sendiri, entah itu kesannya capek, kesannya itu ada dongkolnya, kesannya itu tadi banyak tugas, kesannya sampai malam. Apalagi kita di 2 tahun ini online, 2021 ini online. Meskipun online ya kesannya banyak. Di 2018 ada yang kesannya 19, ada yang kesannya dipaksa minum susu jahe gitu kan, ada yang dipaksa apa gitu ya, banyak hal yang berkesan. Kalau Pak Nopri gimana? Gimana? Masih capek juga lah ya, 40 harian kok pasti capek juga. Gimana? Untuk mengantisipasinya gimana tuh, Pak Nopri Adi? Baik Pak Firman, ya kalau masalah capek ya pasti capek ya Pak Firman ya. Karena ya kegiatan yang begitu padat kan, karena semangat tadi Pak Firman, jadi capek itu mungkin terlupakan dulu sejenak kan gitu. Apalagi mikirin 8 kali presentasi itu, tiap ada project presentasi kayaknya kayak orang penting gini kan, ada cerita sama teman-teman gitu kan, kayaknya kita ini melebihin orang-orang atas itu loh, pentingnya ini bisa kayak gini loh, ada project presentasi gitu Pak Firman. Jadi kayak orang lebih penting aja gitu, spesial gitu kan. Makanya semangatnya itu Pak Firman. Jadi capeknya itu capeknya hilang. Hilang dan nggak terpikirkan. Sebenarnya kalau rekan-rekan nanya ke manajer level-level kabag di Jobset atau section lah gitu, mungkin beliau-beliau juga merasakan tiap di pekerjaan nyatanya itu juga presentasi, tiap minggu presentasi, laporan weekly gitu kan, laporan ke manajemen set, laporan ke head office, laporan ke departemen, ada pikir project dan sebagainya. Nah ini kita simulasikan rekan-rekan semua ini ya salah satu kabagnya set lah kan, nanti cita-citanya ke sana semua ya rekan-rekan ya. Amin. Nyambung dari katakan Pak Nopri tadi itu, kalau teman-teman di satu OT atau satu BC-nya kan mungkin ya sama ya, merasakan juga sama. Tapi kalau pandangan dari rekan-rekan yang lain yang di luar OTBC itu gimana Pak Nopri terhadap rekan-rekan OTBC ini? Pasti tahu lah ya, wah ini lagi kegiatan OTBC gitu.
malam kok nggak tidur, ada kegiatan di mes ini gitu, atau ke lapangan kegiatan bareng-bareng gitu. Pandangan dari rekan-rekan sendiri gimana selama kegiatan OTBC ini? Ya, pandangan mereka itu kan gini Pak Firman, mereka itu kan sempat nanya gitu, loh Ya. Mas kok jangka waktunya lama betul gitu kan, biasanya cepet gitu kan, ini mana juga kan kadang malam kok belum tidur gitu. Ya kita sharingkan sama mereka, ini yang 2021 ini beda sama yang kemarin loh Mas. Ini yang 2021 ini mungkin kebanyakannya ya ke presentasinya gitu kan. Mereka juga jadi itu waktunya itu lumayan lama gitu untuk yang 2021 ini. Jadi mereka itu mengapresiasi, mungkin mereka ngasih semangat juga kan ke kita. Ya. Yakin pokoknya bisa gitu melewati ini semua kan. Itu Pak Firman. Iya, pasti ya tentunya teman-teman di luar juga ngasih semangat juga ya, nggak malah nggak memberatkan itu, malah membantu mungkin ya. Ya. Ada bentuk support apa yang diberikan teman-teman Pak Nobri di lapangan? Kayaknya mereka itu kalau kemarin di lapangan itu kan habis kerja kita dari lapangan biasa ke kamar mereka itu kan. Gimana yang tadi sudah yang di lapangan yang kami bantu tadi kira-kira ada yang kurang nggak gitu kan. Kemarin harus pasti banyak fotonya, nanya juga kendalanya yang seperti apa gitu Pak Firman, karena kita kemarin banyak juga PC-nya kan 6 gitu, nggak mungkin kawasan satu, paling 1 jam ke PC ini, 1 jam ke PC itu, 1 jam ke PC itu gitu kan. Jadi untuk kendala per jam rotasinya mungkin kita tanya sama dia kan, sama operatornya, dia bisa membantu dari segi situ juga sih Pak Firman. Jadi selain motivasi dan semangat tadi, seperti itu. Artinya secara tim di lapangan tuh mereka juga langsung kontribusi ya, rekan-rekan operator dan juga GL yang nggak terlibat langsung di OTBC 2021 ini ya, terlibat langsung ke proyeknya rekan-rekan OTBC di MTBU. Betul, supportnya luar biasa Pak Firman dari lapangannya kan. Mereka itu ya mensupport full kita dari manajemen gitu kan. Jadi ngasih support full semua ke kita. Jadi kita itu merasa kita harus memberikan yang terbaik, kok mereka aja memberikan support lebih ke kita gitu. Jadi kita harus punya tanggung jawab lebih di situ. Artinya teman-teman sebagai pesertanya ini kan, ini yang karena tadi teman-teman yang di lingkungannya itu lebih bersemangat mendukung, akhirnya terpacu juga itu. Akhirnya tadi capek, kemudian prestasi 8 kali lembur sampai malam udah hilang lah ya, karena tersupport oleh teman-teman yang lain di luar ya. Gitu ya Pak Nobri ya. Terdorong juga semangatnya oleh teman-teman operator, teman-teman GL dan juga sampai manajemen, akhirnya hilang gitu. Ya luar biasa supportnya. Kalau di Baya Pak Agus, di teman Anda, di lingkungan Anda, apa support real yang diberikan oleh rekan-rekan di lapangan terhadap Anda sendiri lah, terhadap Pak Agus Joko sebagai BC 2021? Silakan Agus. Oke, siap, Mas. Kalau teman-teman saya khususnya kan di daerah IL lah, itu pasti kita setiap ketemu itu selalu ya semangat ya, jangan lupa maksimalkan usahanya biar bisa juara lagi. Oke, siap. Jangan lupa jangan lupa kan support kalau masalah perlu apa, saya minta tolong support ketika di lapangan, ketika ada event. Ya mungkin salah kasusnya ya di tuh foto itu lah, di support terus di lapangan ketika berinteraksi dengan teman-teman yang di lapangan utama lah. Kita udah datang duluan, sudah tanyain kira-kira saya perlu bantu apa, siapa bantu apa Pak Fred, saya perlu ini Pak, saya perlu support di lapangan, gimana caranya kita kolaborasi untuk mencapai PC itu benar-benar bisa tercapai lah, kita meminimkan atau mengurangi bisa menghilangkan deviasi yang ada di lapangan. Itu udah kolaborasi di awal shift. Untuk teman-teman yang operatornya ya pasti sangat support sekali lah, karena gimana caranya Baya itu bisa menjadi yang terbaik lah. Ya teman-teman bekerja efisien sebaik-baiknya, tidak ada insiden. Ya meskipun ketika presentasi kemarin di
Ratio yang 3 tahap itu kan meskipun ratio yang saya awasi itu nggak tercapai itu sampai setelahnya ada sama yang juri ya, meskipun itu kan kita sudah berusaha maksimal di lapangan, masuk teman-teman yang di lapangan di GL maupun operator, tapi tetap apresiasi lah karena supportnya meskipun hasilnya belum bisa memuaskan Cak. Dari departemen saya juga support sekali, apa yang saya perlukan juga di support lah untuk materi-materinya gitu aman. Ya. Jadi sama ya, kurang lebih sama, semua juga support meskipun kalau di tempat Pak Agus Joko tadi itu ada yang belum mencapai, tapi rekan-rekan di lapangan tetap berusaha support menjalankan sesuai dengan rencana kerjanya gitu ya Pak Agus ya. Ya, teman. Oke. Ini tadi ngomong kita OTBC ini, tapi kalau ngelihat backgroundnya nih dua-duanya ini sama-sama orang Karang Taruna rupanya ini. Iya gitu ya Pak Agus sama Pak Nopri ya. Betul. Satunya kayaknya yang ketua siapa? Yang ketua Pak Nopri ya? Yang ketua ya? Siap, saya Pak. Ketua. Sampai sekarang masih jadi ketua? Nggak lagi karena. Oh, udah nggak lagi. Karena yaitu kalau Karang Taruna itu biasanya yang mungkin itu yang masih lajang gitu. Iya. Nah makanya Karang Taruna itu kan kegiatan anak muda biasanya. Tapi ini lihat yang satunya ketua, yang satunya anggota. Ini Pak Joko ini, Pak Agus Joko ini kayak anggotanya Pak Nopri nih. Karang Taruna itu. Sekarang sudah enggak juga karena udah nggak lajang. Ya, kalau saya dulu waktu masih bujang kan masih ikut orang tua ya, sempat alhamdulillah menjabat ketua Karang Taruna meskipun cuma sebulan itu Cak, karena waktu sebagai ketua Karang Taruna bertepatan dengan saya masuk di Tama awal 2005, jadi serahkan ke yang wakilnya untuk naik ke wakil ketua, untuk jadi ketua supaya ada kelanjutan lagi ya. Untuk sekarang ya kalau di Karang Taruna ya sebagai anggota biasa aja. Karena kan saya di sini kan hampir tiap minggu sekali lah ada kegiatan Karang Taruna. Jadi ya kita tahu diri aja lah, kita anggota yang baik aja lah, kita support dari belakang gitu kan. Dari belakang, iya. Karena dua-duanya pengalaman di di Karang Taruna berarti udah punya pengalaman organisasi minimal di ini ya, di orang banyak. Apalagi kalau di lingkungan itu kan, kalau menurut saya juga ya bukan anggota sih, ngikut-ngikut aja lah. Gitu kan, ada kegiatan warga ngikut gitu. Itu menurut saya ya, itu lebih berat di lingkungan daripada kalau di perusahaan. Bener nggak Pak Nopri? Betul Pak Firman. Jadi kalau di lingkungan itu kan, yang namanya lingkungan itu kan bermacam-macam orang itu ya. Kadang nggak tahu aturan segala macam. Jadi kita ingatkan malah mereka yang ingat balik gitu kan. Kebalik gitu Pak Firman. Jadi tantangannya lebih besar. Tantangan lebih besar ya. Karena mereka nggak ada ikatan apa-apa sama kita ya. Kalau kita kan kalau di perusahaan itu ada ikatan gitu ya. Ikatan ya istilahnya satu organisasi lah gitu. Tapi kalau Karang Taruna itu ya organisasi tapi kalau dibilang non formal, sehingga siapapun bisa ngomong, bisa ini gitu. Apalagi punya pengalaman dua-duanya jadi ketua. Nah, itu berat banget itu. Jadi ketua itu di Karang Taruna. Ya. Tapi luar biasa pengalamannya. Nah, kalau ngomongin orang, memberikan komentar ke orang. Kalau coba saya pengen tahu testimoni Pak Agus dulu lah. Testimoni terhadap panitia yang di head office gimana OTBC 2021 ini? Testimoni saya untuk panitia ya sangat luar biasa lah. Yang Pak Firman, Pak Biul itu sangat luar biasa, memberikan materi, motivasinya juga masuk jok-joknya di grup itu ya. Dengan harapan saya tuh di grup itu tak tegang sekali ya, di grup OTBC. Saat itu kali Pak Firman juga nge-prank itu juga bantu saya untuk menghilangkan stres Pak Firman. Jadi yang tadi tegang sekali itu wah ada joke gitu, langsung stres langsung kita jadi lagi dari Pak Ferry dan termasuk bapak-bapak panitia dari yang lain lah, termasuk bisa memberikan kontribusi yang baik, termasuk saya juga ketika diberi materi itu atau pelajaran atau materi itu kan itu belajar udah lama nggak dibilang nggak buka buku itu jarang lah, tapi dengan adanya ini kan berikan ini pelajari ini untuk besok dipersiapkan, itu
membantu saya lagi untuk mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang dulu yang sempat diajarkan Pak Firman dulu waktu GL atau apa ya, itu acting GL atau kalah lah tahun 2012 baru kita buka lagi, membantu saya untuk mengingatkan materi-materi yang sempat dulu terlupa Pak. Mungkin di UB juga karena saya di Bisarpes kan jarang buka buku lagi tentang masalah UB ya, buka lagi gitu Pak. Jadi luar biasa lah untuk panitia lah menurut saya, mengingatkan saya kembali lagi. Kalau waktu presentasi dewan juri yang apa ya, yang bikin kesel itu atau bikin gregetan itu ada nggak? Atau bikin jengkel itu ada nggak? Nggak apa-apa, ngomong sini kan udah selesai acaranya, kan nggak ngaruh ke nilai. Ada nggak Pak Agus? Ya kalau bukan gregetan sih Pak, ya poin itu apa ya, membantu saya lah. Ya. Untuk masalah, nah itu kan saya udah banyak yang lupa itu kan diingatkan oleh apa ya, enaknya ya. Pak Ferry juga itu mengingatkan saya, oh ini harus seperti ini, kok saya nggak nangkap, harus dapat seperti ini, kok ulang lagi nggak nangkap, berarti saya harus banyak belajar. Kalau begitu nggak ada Mas, saya merasa saya sendiri, masa saya kurang lah persiapannya untuk menghadapi OTBC lah, karena ya termasuk apa namanya, pengumuman dari OTD ya agak mepet lah, jadi untuk buka bukunya juga telat dan juga banyaknya pikiran menurut saya ya. Kita agak cuti itu kan terus jadi pikiran harus saya jawab seperti itu, ternyata nggak nyambung gitu loh Pak. Ya siap. Ya, jadi saya tangkap Pak Ferry ya. Yang di jurinya. Gak apa-apa, orangnya nonton juga. Pak Ferry. Kalau Pak Nopri, gimana testimoninya terhadap panitia? Ya, kalau saya sih sangat luar biasa sekali sih Pak Firman ya. Jadi kan yang kemarinnya nggak tahu ini siapa sih orangnya gitu. Ini gimana sih orangnya, gimana sih karakter. Jadi kan di sini tahu ini kayak Pak Ferry orangnya suka mengarahkan gitu kan, jadi tahu semua gitu Pak Firman. Jadi luar biasa, terima kasih supportnya sama. Kalau juri kan presentasi banyak tuh, nah juri sampai ke level manajer lah, siapa yang paling istilahnya itu pertanyaannya paling susah gitu kan, ini paling ngejar itu siapa Pak Nuri kalau di juri Anda? Sebelumnya saya minta maaf dulu itu Pak Firman, nanti kan kalau menurut saya sih Pak Togi ya. Oh Pak Togi. Iya, karena mohon maaf dulu Pak Togi sebelumnya. Jadi Pak Togi itu orangnya lugas gitu kan, tegas orangnya. Jadi kalau memang nggak masuk sama dia, langsung dites mental kita sama dia kan. Makanya itu salah satu support. Salah saya apa ini? Jadi mungkin saya salah jawab, mungkin yang ini harus saya jawab gitu. Mungkin seperti ini harus jawaban saya. Mungkin seperti itu Pak Firman. Jadi waktu gitu orangnya keras, cuman jatuhin mental, terus kita menanggapin itu. Kalau memang kita nggak bisa istilah menangkap apa yang diomongin Pak Togi, ya memang mental kita down betul gitu. Kalau kita memang ini hanya sekedar ngedulin mental gitu aja sih prinsipnya, jadi ya lanjut aja gitu. Kalau menurut saya sih itu Pak Firman. Iya. Memang beliau itu dari luar aja tuh tegas gitu kan, lugas, kejam gitu kan. Hatinya Hello Kitty sebenarnya. Yo, gitu. Sentuhlah hatinya itu kayak lagunya Ari Lasso. Sentuhlah hatinya Pak Togi. Makanya lunak nanti. Ngikut terus nanti. Ya Pak Togi kalau dengar nih, yang ngomong Nopri Adi MTBU. Ya. Oke, rekan-rekan, di akhir kunjung kita, saya mohon ini teman-teman bisa ngasih kesan atau pesan-pesan ke teman-teman di lapangan ya terhadap apa yang ya istilahnya hal positif apa yang rekan-rekan bisa sampaikan, pesan-pesan teman-teman baik itu ke operator ataupun GL supaya secara pekerjaan bisa dijalankan dengan tuntas, hasilnya juga optimal, dan juga secara individu bisa mencontoh rekan-rekan semua karena sudah masuk ke OTBC 2021. Saya mulai dari Pak Nopriadi, silakan Pak Nopri.
Baik Pak Firman ya, untuk rekan-rekan ya dari saya, nikmati prosesnya karena hasil adalah bonus. Jadi bekerjalah sesuai role, bekerjalah dengan keyakinan, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau hasil insya Allah akan mengimbangi dari usaha kita itu. Mungkin itu Pak Firman, tetap semangat, hati-hati, jaga safety. Wah, terima kasih. Nikmati prosesnya, hasilnya akan mengikuti. Wah, ini moto yang luar biasa nih. Pak Agus Joko Karepet, silakan. Ya, terima kasih Pak Firman. Untuk saya, pekerjaan adalah sebuah amanah yang diberikan oleh perusahaan. Jadi jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Cara seperti apa? Kita bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan berbuat aneh-aneh, jaga nama baik perusahaan, dan jangan insiden. Pastikan diri safety beriringan. Baca Pak Firman. Oh, siap. Pekerjaan adalah amanah, ya kan? Pekerjaan adalah amanah dari perusahaan. Jagalah amanah itu dengan baik-baik, luar biasa. Luar biasa teman-teman, karena waktu kita juga, saya di akhir-akhir tuh alasannya waktu aja. Dari video pertama sampai akhir itu waktu aja. Tapi emang gitu, kita emang dibatasin waktu ya, nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama nanti kita presentasi 8 kali, nanti puyeng nanti rekan-rekan semua. Saya juga puyeng juga. Ya, terima kasih ya waktunya sudah bisa ngobrol-ngobrol pagi dengan saya Cakman di Ngobras pagi ini, Pak Nopriadi dari MTBU dan juga Pak Agus Joko Karepet dari Pamabaya. Semoga Anda tetap sukses menjalankan pekerjaan Anda dengan tujuan yang diharapkan masing-masing ya. Di teman-teman di MTBU juga sukses, di Baya juga sukses. Tetap jaga keselamatan, tetap jaga amanah dari perusahaan. Saya Cakman, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah nonton di IG Optel Pama Persada dan juga di IG Lame Komandan dan juga nanti di YouTube Cakman. Jangan lupa ikuti terus Ngobras kita. Kali ini kita tampil lebih sering ya di pagi dan juga di siang, sehingga teman-teman jangan lupa saksikan pesan dan juga sharingnya dari rekan-rekan Optel ETBC 2021, Optel dan juga Best Commander 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Cakman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi.